Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi pada kesempatan ini kita akan mulai membahas mengenai explanation and speech pada Big Eng untuk pertemuan kelima. Jadi pembahasan kita itu outline-nya itu yaitu explanation and speech. Jadi penjelasan dengan pidato. Oh, sebelum itu terdengar suaraku teman-teman. Sampai halo, tes. Oke, lanjut saja nih. Jadi outline pada hari ini yaitu explanation and speech. Jadi explanation itu merupakan sebuah penjelasan dan yang kedua yaitu pidato yaitu speech. Jadi pidato ini pidato yang dilakukan pada saat teman-teman berhadapan dengan turis ataupun orang-orang yang akan diberikan produk teman-teman yang memberikan tour guide nantinya. Untuk itu, jadi penjelasan yang umum dilakukan untuk tour guide itu yaitu penjelasan mengenai keselamatan. Jadi keselamatan yang perlu diperhatikan pada saat melakukan tour guide. Lalu penjelasan yang kedua yaitu adat istiadat. Jadi adat istiadat yang berlaku di tempat pariwisata yang sebaiknya dilakukan itu perlu dijelaskan oleh para tour guide. Lalu larangan, jadi yang kedua larangan. Jadi larangan itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh para peserta tour guide, di mana mengenai seperti untuk keamanan, untuk pelanggar, untuk adat istiadat yang tidak boleh dilakukan. Lalu penjelasan lokasi, jadi penjelasan lokasi ini mengenai bagaimana situasi tempat WC ataupun tempat hiburan, tempat untuk makan itu perlu dijelaskan nantinya pada penjelasan mengenai tour guide. Secara umum, tour guide itu menjelaskan sesuatu dengan cara narasi, dengan mendeskripsikan sesuatu. Jadi narasi ini biasanya menceritakan misalnya adat istiadat dari suatu daerah, menceritakan sebuah pengalaman tentang hal yang telah terjadi, yang dimana bisa dijadikan pembelajaran, tetapi semua itu harus dijelaskan dengan jelas dan mudah untuk dimengerti. Lalu deskripsi. Nah, deskripsi ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan lokasi di mana untuk di mana liburan, di mana tempat yang bahaya untuk dilakukan dan mendeskripsikan sebuah tempat dengan menarik. Kemudian tiga hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan penjelasan, yaitu usahakan teman-teman memiliki tiga hal seperti informatif, yang di mana penjelasan teman-teman, terutama penjelasan lokasi ataupun penjelasan keamanan itu informatif dan juga teman-teman pada saat speech nantinya teman-teman usahakan menjelaskan beberapa fakta dengan realitas apa yang telah terjadi ketika larangan, menjelaskan larangan dan berbagai macam sebagainya. Lalu usahakan teman-teman menjelaskan based on data dan datanya itu misalnya data orang yang berlibur, data tentang cuaca, data tentang kesehatan di suatu wilayah itu perlu pastinya untuk dijelaskan. Itu pastinya perlu dijelaskan secara jelas melalui bahasa Inggris. Lalu penjelasan yang ketiga yaitu menarik. Jadi menarik ini bisa digunakan menjelaskan dengan kata-kata, dengan cerita yang menarik, dengan cerita yang mudah dimengerti, dan usahakan ketika bercerita usahakan konten atau isinya itu menarik dari sudut pandang orang yang mendengar.
Jadi beberapa cara untuk menjelaskan secara menarik, yaitu dengan menggunakan salah satunya itu the power of words adjective. Jadi di mana adjektif ini misalnya kata-kata yang seperti bad, great itu bisa diubah menjadi sinonimnya, di mana sinonim tersebut lebih enak didengar dan lebih powerful kata-katanya, seperti bad, buruk, words, seperti great dan excellent. Misalnya excellent beach, ataupun magnificent mountain, magnificent resort, itu bisa lebih mempercantik atau lebih memperunik bahasa ataupun objek yang kita jelaskan nantinya. Nah, lalu ketika teman-teman juga menjelaskan, usahakan teman-teman berikan compare, jadi membandingkan sesuatu. Jadi salah satu beberapa cara dalam bahasa Inggris mengcompare atau membandingkan sesuatu, yaitu dengan menggunakan komparatif dengan superlatif. Jadi komparatif itu menggunakan R, di mana R ini misalnya di suatu kata sifat ditambahkan R di belakang. Misalnya tall, taller, lebih tinggi, happy, happier, lebih senang. Misalnya important, more important. Jadi R ini juga bisa menjadi more apabila terdapat 3 suku kata. Jadi 3 suku kata itu seperti important, berarti ini merupakan 3 suku kata. Beda dengan 1 suku kata, misalnya tall, jadi cukup ditambahkan R, tapi artinya itu lebih. Nah, ketika kita menggunakan lebih, selalu lebih baik diikuti dengan than. Jadi than ini pembanding. Jadi misalnya taller than me, misalnya objek sering digunakan di sini. Taller than everyone itu mengatakan lebih dibanding setiap orang. Jadi itu salah satu cara. Lalu cara kedua yang menggunakan superlatif. Jadi ciri khasnya ini yaitu pada sebuah kata sifat biasanya itu ditambahkan as, us di belakangnya. Jadi misalnya pada suatu kata yang menggunakan satu suku kata seperti longest, ini cukup ditambahkan es di belakangnya menjadi longest, greatest, dan berbagai macam sebagainya. Dan juga jika menggunakan 2 suku kata, tetap menggunakan es. Jadi misalnya happiest ini merupakan salah satu 2 suku kata. Kemudian pada 3 suku kata, ya ini cukup ditambahkan most di depan sebuah suku kata. Misalnya most important. Jadi seperti itu. Nah, nantinya pada teman-teman menjelaskan sesuatu, baik itu teman-teman melihat pada beberapa deskripsi suatu speech ataupun beberapa hal mengenai bahasa Inggris, teman-teman pastinya bertemu dengan sebuah phrasal verbs. Jadi phrasal verb ini merupakan salah satu hal yang sering membingungkan ketika kita berbicara bahasa Inggris ataupun menerjemahkan bahasa Inggris. Nah, phrasal verb ini sering digunakan untuk sesuatu yang informal, tetapi hal ini memiliki sinonim dengan kata kerja yang umum kita gunakan. Jadi phrasal verb ini merupakan kata kerja yang terdiri dari verb, lalu dengan ditambah preposisi, yang artinya jika diartikan itu perlu diartikan secara sepenuhnya. Misalnya seperti contoh ini, cek, ini memeriksa masuk, itu artinya memeriksa masuk, tetapi ketika kita menerjemahkan dalam kamus ataupun aplikasi translate yang lain, artinya itu bisa beda. Misalnya datang, mendaftar. Jadi kita sering mendapatkan hal ini sepertinya di hotel ataupun di bandara. Jadi check-in ini yaitu datang untuk mendaftar. Check-in ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang ketika ingin masuk hotel ataupun ingin masuk bandara. Kemudian find out dan out, menemukan.
ini get away, berlibur, dan get on. Ya, seperti contoh di bawah ini kita bisa lihat. We will get the hotel keys when we check in. Ya, jadi itu. Lalu pada phrasal verb juga ada beberapa bentuknya. Ada satu lagi bentuk lainnya, yaitu yang separable, jadi itu terpisah. Jadi seperti contoh something down, bringing someone down. Jadi secara umum ini merupakan sebuah phrasal verb. Jadi someone ini merupakan sebenarnya suatu subjek yang dimana ditambahkan di tengah sesuatu. Nah, misalnya back someone up. Jadi juga misalnya call off. Call off ini merupakan salah satu contoh dari separable phrasal verb di mana misalnya pada contoh ini Jason called the wedding off. Jadi artinya Jason memberhentikan pernikahan karena dia tidak mencintai dirinya, orangnya itu. Jadi pada called off, jadi di sini ada sesuatu, misalnya subjek yang sering ditambahkan pada di antara verb dengan preposition. Jadi phrasal verb ini perlu dipahami teman-teman dan perlu yang sering digunakan juga oleh beberapa tour guide untuk menjelaskan sesuatu. Lalu selanjutnya mengenai penjelasan dan peraturan dan keselamatan etika. Jadi menjelaskan dan peraturan ini beberapa template yang sering digunakan, tetapi secara umum dia menjelaskan sebuah aturan. Jadi seperti aturan untuk mengambilkan fotograf. Secara umum di sini contoh di sini selalu menggunakan bahasa yang lebih polite dan sering juga menggunakan phrasal verb. Dan pada penjelasan peraturan perlu dijelaskan beberapa, misalnya fakta, misalnya jadwal yang akan kita lakukan seperti di 5 PM. Jadi teman-teman harus mengerti semua ini dan beberapa kalimat di sini pastinya teman-teman sudah pelajari sebenarnya beberapa tata cara untuk membuat kalimat ini. Teman-teman nantinya bisa cek pada video atau YouTube dari PKM kami. Nah, beberapa kata yang sangat penting ketika menjelaskan sebuah peraturan, seperti remember untuk menekankan, untuk mengingat, forbidden larangan, stay on tetap, pay attention jadi perhatikan, keep dan need. Nah, kemudian pada menjelaskan keselamatan, ya tetap teman-teman misalnya menjelaskan keselamatan jika misalnya berada di bus, ketika teman-teman berada di kereta. Misalnya I ask you, saya meminta kamu untuk menaruh tanganmu di dalam kereta. Jadi ini menjelaskan sebuah keselamatan di mana memang teman-teman perlu perhatikan di mana os. Jadi di os ini sering diartikan beberapa kalimat, sering diartikan meminta ataupun bertanya. Jadi teman-teman harus perhatikan sebuah kalimat tergantung konteks yang diberikan. Nah, jadi secara umum hal yang penting pada menjelaskan keselamatan yaitu selalu menggunakan please, selalu sopan, dan meminta, suggest, keep, dan selalu menggunakan kalimat-kalimat seperti rules, as, karena, dan ketika teman-teman menjelaskan keselamatan, selalu berikan penjelasan misalnya akibat, ataupun penjelasan misalnya bahaya dari hal tersebut, misalnya please do not feed the animals, bahaya dari hal tersebut. Kemudian menjelaskan etika dan adat istiadat. Jadi pada menjelaskan etika adat istiadat, teman-teman perlu ada beberapa template yang saya dapatkan. Misalnya teman-teman menjelaskan adat istiadat, misalnya it is customary, di sini secara adat, misalnya di negara kami, untuk memberikan
kepada bus, kepada pengemudi bus itu adalah baik. Jadi teman-teman perlu perhatikan beberapa template, atau teman-teman bisa cari beberapa template yang bisa digunakan untuk menjelaskan adat istiadat. Misalnya in the region to indicate, jadi teman-teman menjelaskan sesuatu itu berdasarkan tempat, berdasarkan keadaan, berdasarkan adat istiadat di suatu wilayah. Nah, ketika teman-teman ingin menambahkan beberapa hal, teman-teman lebih baik menggunakan conjunction, jadi penghubung. Jadi penghubung misalnya menjelaskan ketika, jadi when, ini menjelaskan ketika sesuatu itu dilanggar misalnya, ataupun jika ini bisa digunakan jika sesuatu dilanggar, but ini juga bisa digunakan untuk pengecualian. Jadi teman-teman perhatikan conjunction dari sesuatu. Kemudian itu mengenai speech. Jadi pidato yang diberikan kepada peserta tur yang umumnya berisi perkenalan dari turis, mendeskripsikan suatu lokasi. Nah, teman-teman perlu mengetahui fakta keadaan dari suatu. Jadi kemudian introduction special event. Jadi menawarkan sebuah peristiwa yang spesial di sesuatu tempat, misalnya di Bira ada event spesial, ada kegiatan spesial setiap hari Minggu ataupun setiap hari Sabtu, itu perlu diperhatikan oleh teman-teman. Nah, setelah itu pada speech ini sering diberikan saran ketika setelah menjelaskan beberapa hal, teman-teman memberikan saran ketika berada di Bira, apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan. Jadi itu salah satu isi dari speech. Jadi kemudian closing remarks. Jadi closing remarks itu tanda penutup. Jadi pada tanda penutup ini sering digunakan untuk menggunakan sesuatu, sering menjelaskan apa yang akan kita lakukan di tur selanjutnya atau keesokan harinya, dan apa yang perlu dipersiapkan pada closing remarks. Nah, jadi saya ingin menampilkan beberapa hal mengenai speech, mengenai pidato speech. Saya ingin memperdengarkan kepada teman-teman. Sebelum itu, tunggu sebentar, teman-teman. Hello everyone, my name is Luca on behalf of Suntan Tours. Kedengaran ya teman-teman? Iya, kedengaran ya sir. Oke. Ya. Kita dengarkan sebuah speech dari satu speech yang saya dapatkan. Teman-teman silakan perhatikan. I'd like to welcome you all to Los Cabos. The bus ride to your hotel will take about 15 minutes. Right now, I'd like to take a minute to familiarize you with. Jadi ini tadi apa tadi yang telah saya jelaskan. The area and discuss some brief safety precautions. Firstly, I ask that you remain seated until we reach our destination and that you not eat or drink while on the bus. Secondly, please realize that it is against the law to get drunk in public. Enjoy your vacation, but do drink responsibly and do not drink and drive. I promise you are going to enjoy your stay here in San Jose, Los Cabos. This is a beautiful, quiet city where you can relax by the beach, enjoy great meals, and feel very safe. You can walk into town and enjoy the fountains or take a moonlit walk along the water. Please do not swim here. This is not a safe place to swim because there is a strong undertow. Cabo San Lucas is the place to go if you want to enjoy swimming in the ocean. You can take a short bus ride from your hotel. There you will also enjoy entertainment and dance. Suntan Tours offers a variety of special discounts depending on your travel plans. We have golf packages as well as guided whaleboat tours and fishing charters. There will be a short information session at 1 p.m. in the lobby of the hotel tomorrow where you can learn all about these offers.
We recommend that you do not purchase packages from street vendors as they are not always 100% reliable. They also may charge you more than what they say. Please take my advice and allow Suntan Tours to book all of your day trips and activities while you are here. If you need to exchange your dollars into pesos, please use a bank or money exchange. We don't recommend exchanging your money at the hotel because you won't get a fair rate. Some restaurants will accept American or Canadian money, but you are better off to exchange your money and pay with pesos. Or, if you prefer, you can always use your credit cards. Also, if you want to get around the city or travel to Cabo San Lucas, we recommend that you take the local bus rather than a taxi. The bus costs about $1 American, and the driver can give you change if you don't have the exact amount. If you do decide to take a taxi, make sure that you negotiate a price before you go. We're going to be pulling up to the hotel in just a few minutes. Please sit back and enjoy the view of the ocean on the left-hand side of the bus as we enter the city. I ask that you remain in your seats until we have come to a complete stop. Javier will be meeting us at the bus stop to help you with your bags. Please double-check to make sure your bag has been taken off the bus. On behalf of Suntan Tours, have a wonderful vacation in San Jose, and I hope to see you tomorrow at the information center. Itu tadi mengenai speech dari salah satu tour guide yang saya dapatkan, teman-teman. Tapi kedengaran kita tadi. Sorry. Halo? Iya, kedengaran, Ji. Kedengaran, Ji, Yusri. Kedengaran, Ji. Oke, terima kasih, Kak. Oke, untuk hari ini untuk itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman bisa mengambil speech tadi, teman-teman bisa nantinya mungkin saya kirim PPT-nya. Untuk itu, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya mungkin. Baik, terima kasih. Saya selanjutnya sebagai pemateri kedua. Sebenarnya, teman-teman, hari ini materi kita tour guide itu adalah halo, kedengaran suaraku? Kedengaran, Ji? Kedengaran, Ji, tapi ya. Halo, kedengaran, Ji, suaraku? Kedengaran, Ji, Babu. Iya, Kak, kedengaran, Ji. Oh iya. Ya, sebenarnya kemarin itu, sebenarnya hari ini itu materi kita adalah teknik memandu wisata. Tapi ini teknik memandu wisata akan kita lakukan nanti secara offline. Insya Allah kalau bukan besok, kita laksanakan hari Selasa. Nah, maka dari itu, untuk pertemuan hari ini diganti materinya dengan informasi umum Kabupaten Bulukumba. Nah, kenapa informasi umum ini penting? Karena ini nantinya yang akan jadi awal teman-teman tentang bagaimana sebenarnya itu Kabupaten Bulukumba yang kita harus kenal secara luas sebagai seorang local guide. Karena sebelumnya kita tahu, meskipun local guide itu adalah penduduk wisata setempat di daerah tersebut, tapi ada beberapa hal mungkin di daerah tersebut yang tidak diketahui oleh guide. Makanya ini adalah satu pembekalan yang sangat penting ketika kita semua ingin menjadi local guide yang baik. Ada beberapa hal yang menjadi poin utama dalam materi kali ini. Itu pertama kita akan membahas tentang sejarah Bulukumba. Kenapa Bulukumba bisa dikatakan sebagai namanya Bulukumba. Mungkin sudah ada beberapa 1, 2, 3 yang tahu sejarah ini, tapi untuk menyamakan persepsi semua supaya pengetahuan kita semua sama, jadi ini harus kita ceritakan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita akan membahas tentang nilai moral masyarakat Bulukumba. Nilai moral ini itu nanti tercakup di dalamnya Malik Siparape Talang Sikahua yang dianut oleh masyarakat Bugis Makassar. Dan juga kita akan bahas mengenai Bulukumba berlayar. Selanjutnya adalah kondisi geografis. Nah, ini juga penting pengetahuan awal teman-teman, meskipun ini diharapkan supaya teman-teman bisa memahami lebih bagaimana sebenarnya kondisi geografis dari Kabupaten Bulukumba itu secara umum.
Nah, masuk di materi pertama, kita itu membahas tentang sejarah Bulukumba. Ini saya sengaja membawakan ini storytelling, teman-teman, karena materi hari ini itu adalah sebuah pembelajaran yang paling penting untuk teman-teman semua, karena nanti teman-teman akan mempraktikkannya secara storytelling pun kepada para wisatawan yang akan berkunjung. Nah, jadi Bulukumba itu berasal dari awalnya kata Bulukumupa, yang pada tingkatan dialek tertentu itu kami perubahan penyebutan yang berubah menjadi Bulukumba. Nah, ada mitologi penamaannya ini. Ketika Bulukumba itu yang dikatakan awalnya Bulukumupa, itu berarti masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya. Mitos ini pertama kali muncul pada ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara kerajaan Goa dan kerajaan Bone. Jadi di masa itu, di abad ke-17 Masehi itu, kerajaan Goa dan kerajaan Bone itu saling memperselisihkan satu wilayah. Jadi ada konflik antara kerajaan Bone dan kerajaan Goa, di mana mereka saling memperselisihkan wilayah. Yang tepatnya itu adalah wilayah Tanah Pongpong. Nah, di situ ada utusan Raja Goa dan Raja Bone bertemu, dan mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. Ternyata Bangkeng Buki, daerah Bangkeng Buki yang merupakan lereng bukit dari kaki Gunung Lompo Batang itu adalah milik kerajaan Goa sebagai batas wilayah kekuasaannya. Sedang mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. Namun pihak Bone kemudian bersikeras bahwa itu juga adalah miliknya. Nah, dari sini muncullah istilah Bulukumupa atau masih bukit milik saya. Yang dimaksud masih bukit di sini adalah Bangkeng Buki atau daerah sekitar kaki Gunung Lompo Batang. Nah, ini yang kemudian berubah dialeknya bunyinya menjadi Bulukumba. Seperti itu, teman-teman. Lalu ada nilai moral masyarakat Bulukumba. Yang pertama itu adalah Mali Siparape Talang Sipahu, mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis Makassar. Kemudian memberikan gambaran bahwa batin masyarakat Bulukumba itu mengembang amanat persatuan lahir batin. Nah, ini juga yang tertuang pada beberapa sila-sila Pancasila kita, bahwa nilai-nilai persatuan itu adalah hal yang mesti kita junjung. Bukan hanya ketika kita bukan hanya satu kerajaan atau satu suku saja, tapi ini harus kita emban nilai ini dengan semua lapisan masyarakat, dengan semua suku, dengan semua agama, semua ras, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Dan ini melekat kuat dalam struktur kehidupan masyarakat Bulukumba. Lalu nuansa moralitas berikutnya itu adalah Bulukumba berlayar yang disosialisasikan mulai tahun 1994. Yang penggunaannya itu mengandung filosofi yang cukup dalam, memiliki kesejarahan, memiliki kaitan dengan Kabupaten Bulukumba dengan kemampuan orang-orang di daerah timur Bulukumba untuk membuat perahu pinisi. Jadi ini semacam untuk memberikan awareness, memberikan rasa sadar bahwa oh ini loh jati diri bangsa, jati diri orang Bulukumba itu adalah seorang pelaut, adalah orang yang menciptakan, orang yang pandai membuat perahu. Adalah orang yang pandai membuat perahu, adalah orang yang pandai membuat kapal pinisi. Jadi ini adalah cerminan penting bagi masyarakat Bulukumba yang menggambarkan identitas kita sebagai seorang pandrita lopi atau orang yang pandai membuat kapal. Selanjutnya adalah kondisi geografis. Nah, kalau ini mungkin banyak di literatur kita bisa cari satu persatu. Setidaknya sebelah utara, bagian yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulukumba itu, di sebelah itu ada Kabupaten Sinjai, lalu bagian timur itu ada Kabupaten Bone. Lalu kita juga berbatasan di bagian selatan dengan Laut Flores, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. Seperti itu, teman-teman. Hidrooceanografi ini adalah tinggi gelombang pantai di Kabupaten Bulukumba.
itu dipengaruhi oleh arah kecepatan angin ke arah pantai. Arah angin yang dapat membangkitkan gelombang atau ombak ini berasal dari timur laut, tenggara, dan selatan. Tinggi gelombangnya itu interval antara 0,1 sampai 1 meter dengan periode 2 sampai 4 per detiknya. Nah, ini arah gelombangnya berasal dari arah tenggara. Lalu arus pantai itu arus pantai kita terdiri atas arus pantai pasang surut yang dibangkitkan oleh pasang surut terjadi sebelum gelombang ombak pecah. Ini berasal dari arah timur laut, timur, dan tenggara, serta arah selatan. Nah, yang terakhir adalah pasang surut. Terjadi pasang surut di Kabupaten Bulukumba itu, pasang tertinggi itu di angka 0,66 meter, dan pasang terendah itu di 0,202 meter. Maka tipe pasang surut di daerah pesisir Kabupaten Bulukumba adalah tipe campuran. Seperti itu, teman-teman. Mungkin hanya itu materi mengenai local guide hari ini. Di pertemuan offline kita akan lebih mengeksplor lagi, kita akan bermain role play. Bagaimana kita ketika kita menghadapi tamu, bagaimana kita ketika menjadi seorang tour guide. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan mengenai pertanyaan dari saya ataupun dari materi Saudara Yusril. Oke, saya rasa tidak ada. Mungkin sudah boleh dicukupkan dulu recordnya, tapi jangan dulu teman-teman keluar karena masih ada